Shalom. PA hari ini diputus, breaking news. Ya, saya rasa kalau saya belum memberikan tips atau cara-cara singkat untuk Anda nanti sewaktu-waktu, ya, seandainya Anda tertinggal, seandainya, saya tidak minta Anda tertinggal, tapi seandainya, bisa saja, ya, setiap kita kalau tidak betul-betul jaga hidup, sewaktu-waktu bisa tertinggal, ya. Karena itu, hari ini saya mau berbicara tentang tindakan apa saja yang perlu saya lakukan dan saudara lakukan seandainya saya tidak mengalami yang disebut rapture, pengangkatan. Saya seandainya tidak masuk yang disebut buah sulung gereja. Ya, karena kedatangan Tuhan yang sewaktu-waktu itu bisa terjadi setiap saat. Karena itu dalam hati saya, kalau saya belum memberitahu nanti, kalau saudara alami seandainya tertinggal, waduh, dulu kok enggak dikasih, ya sedikit pesan-pesan bagaimana menghadapi. Nah, saya kasih pesan-pesan ini, ya. Karena itu kita perlu perhatikan perkataan Tuhan. Sebab saya katakan perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Kalau dia berkata aku akan datang, pasti dia akan datang. Ya. Dan Tuhan memberitahu bahwa kedatangan Tuhan itu justru pada masa manusia keterlaluan. Ya, merusak tatanan hukum Allah yang mencipta dunia ini. Sehingga Tuhan berkata, oh enggak bisa. Saya enggak bisa memberi toleransi lagi. Saya perlu ambil tindakan. Ya. Karena itu apa masalahnya? Kenapa kita perlu betul-betul punya pesan-pesan yang penting? Masalahnya kalau Tuhan datang di udara, kita belum mencapai tujuan iman. Ya, saudara beriman, tapi belum tentu mencapai tujuan iman. Seperti banyak orang Israel, coba saudara lihat, orang Israel keluar dari Mesir, yang terhitung itu 603.550 orang yang terdaftar berumur 20 tahun ke atas yang bisa berperang, jumlahnya 603.550. Jadi kalau total mungkin bisa 3-4 juta. Masuk anak-anak, terus yang lebih dari 50 tahun, ya, saudaraku, bisa mencapai 3-4 juta. Bayangin. Dan mereka keluar, apa yang terjadi? Yang bisa mencapai tujuan cuma berapa? 2. Berapa? 2. Nah, itu pelajaran. Karena itu saudara diingatkan Tuhan supaya kita ini dengar gitu. Karena mereka itu percaya, tapi tidak mau menghidupi kepercayaannya. Kita mungkin menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan, tapi tidak menghidupi perintah-perintah Tuhan. Kita masih, ya, tidak mau patuh. Kalau Tuhan berkata ampunilah kesalahan orang, kita masih jengkel, kita masih dendam. Mana bisa kalau kita tidak patuh. 1 Petrus
1 ayat 9. Mari kita bacakan ayat ini. Semua membacakan. 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi banyak orang punya iman, tapi tidak mencapai tujuan iman. Ya, seperti orang Israel keluar dari Mesir, tujuannya kemana? Ke tanah perjanjian. Apakah mereka semua masuk? Tidak. Itu berarti mereka punya iman, tapi tidak mencapai tujuan iman. Nah, kalau sudah perhatikan, tujuan iman kita itu adalah keselamatan jiwa. Jadi perhatikan, ada 3 tahap keselamatan. Yaitu mulai spiritmu, roh, lalu jiwa, lalu tubuh. Nah, kalau saudara bisa selamat jiwamu, tubuhmu pasti selamat. Tapi kalau saudara hanya rohmu selamat, oleh karena sudah percaya Yesus, rohmu itu sebenarnya diselamatkan, dihidupkan oleh Tuhan. Setelah itu saudara harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, sama seperti Lazarus, dia mati. Lalu Tuhan bangkitkan, bangkit. Nah, setelah bangkit, dia mesti apa? Dia mesti berjalan, ya toh? Dia mesti lalu makan. Dia lalu mesti hidup. Nah, itu tugasnya Lazarus, bukan tugasnya Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu bisa membangkitkan roh kita. Tapi tugas makan seperti makan firman, saudara baca firman, sembahyang, itu bukan lagi tugasnya Tuhan Yesus, itu tugas kita. Jadi jiwa kita ini mesti kita latih. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah, yang banyak salah itu di mana? Bukankah ini pikiranmu banyak salah? Perasaanmu juga banyak salah. Engkau main perasaan misalnya. Ya. Jadi kita tidak boleh pakai kemauan kita sendiri. Tak pikir begitu. Maaf ya. Tapi tak pikir begitu loh. Iya, kamu pikir begitu. Ya. Tak rasa begitu, tak rasa. Yang benar aja, jangan rasa, pikir. Itu loh yang Tuhan mau. Jadi itu namanya keselamatan jiwa. Ya, jadi saudara mesti handle jiwamu ini. Ini tugasmu. Ya, jelas di sini katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, coba ditambah 1 ayat supaya lebih bagus. 1 Petrus 1, sudah buka Alkitabmu, ayat 22. Bagaimana supaya saudara itu bisa jiwamu itu selamat, itu ada dalam ayat yang ke-22. Tolong bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya, kata dirimu itu harusnya jiwamu. Dalam bahasa yang lain jelas tulis jiwamu. Yuk sekarang kita baca bersama dari Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 22 ini semua bersuara. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Iya, karena kamu telah menyucikan jiwamu. Dengan apa?
oleh ketaatan. Jelasku, waktu kita percaya Yesus, maka kita disucikan. Apanya yang disucikan? Spirit kita, angan-angan kita itu disucikan. Waktu kita percaya Yesus. Dan itu tidak bisa kita menyucikan spirit kita, nggak bisa. Angan-angan kita ini yang kotor, benci, dendam itu nggak bisa. Itu Tuhan yang bisa. Angan-anganmu itu Tuhan yang mampu, ya. Tetapi pikiranmu, perasaanmu, engkau mampu. Dengan apa? Dengan taati. Ya, jadi jangan tak pikir, tak rasa. Tapi Tuhan berkata begini, kalau kamu sakit hati, kamu harus ampuni. Nah itu jadi enggak tak pikir, enggak. Sudah mesti apa yang Tuhan katakan itu perintah, sudah lakukan. Nah kalau sudah lakukan itu berarti sudah menyucikan jiwamu. Nah kalau sudah terus begitu, jiwamu bersih. Engkau enggak punya musuh, ya enggak pernah sakit hati, kan baik. Ya, karena itu jangan sampai kita sakit jiwa. Ya, kan itu orang yang stres, itu sakit jiwa. Jadi saudara mesti disucikan supaya jiwamu ini selamat. Nangkap ya, ini penting. Nah, karena itu saudara mesti menyelamatkan jiwamu. Ini tugasmu, tugasku, tugas kita. Yaitu menyelamatkan jiwa kita. Ya. Nah, saudaraku, satu kali mungkin bisa nanti malam, bisa besok, bisa setahun lagi, saya nggak tahu. Ya, karena kedatangan Tuhan itu seperti ini. Cepatnya itu seperti kilat. Seperti ditulis dalam Lukas 17 ayat 24. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Iya, pada harinya, in his day. Bukan pada kedatangannya, tapi pada harinya. Ya. Seperti kilat memancar dari ujung ke ujung, demikian pula kelak halnya anak manusia pada harinya. Artinya, hari Tuhan itu cepat mendadak. Karena itu dikatakan nanti kalau Tuhan datang itu seperti apa? Pencuri. Nah, ada enggak mencuri memberitahu dulu? Nanti ya jam 2 malam aku mau mencuri rumahmu. Ada enggak begitu? Saya kira enggak. Biasanya dia kalau zaman dulu ini ya, zaman dulu. Pencuri itu mesti waktu malam, enggak ada pencuri siang. Tapi sekarang ini orang enggak peduli siang, pagi, malam. Ya, dulu orang mencuri juga pakai linggis ya, gangsir. Jadi sudah punya rumah tapi dari bawah dia, nanti keluar di kamarmu, di gangsir itu, seperti ya jangkrik itu. Dia bisa keluar, ya. Jadi kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, mendadak, cepat, ya. Dan ini Tuhan juga sudah ngomong di dalam 1 Tesalonika ya, pasal 5 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama, semua membacakan 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu,
karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan, the day of the Lord, itu akan datang seperti pencuri. Ya. Jadi tentang zaman kronos, hati-hatiku, menurut kronologi, karena itu kalau kita baca Alkitab kita bisa mengerti. Menurut kronologi, kita ini sudah pada penutup hari ke-6. Artinya milenium ke-6. Kita akan masuk milenium ke-7. Ya, saudara, dan masa kairos, artinya kesempatan. Jadi kamu mesti gunakan kesempatan. Selain sudah tahu waktunya ini, ya kronologinya memang kita ini sudah pada ujung dari apa yang Tuhan kasih kepada dunia, ya, maka kita diberi kesempatan-kesempatan. Seperti ini, sudah datang ke gereja, ini kesempatan. Pakai enggak kesempatan itu? Tiap hari itu waktu. Dan tiap hari itu sudah mesti pakai kesempatan. Jangan, waduh, miss. Lewat. Nah itu kan kesempatan. Ya. Nah nanti akan terjadi kekacauan di dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang yang cinta Tuhan, yang benar-benar itu akan diangkat. Misalnya pilot, dia lagi nyetir pesawat, lalu co-pilotnya juga orang Kristen yang baik. Dua-dua ini, lalu diangkat Tuhan. Di tengah dia lagi nyetir pesawat, diangkat dua-dua. Shit, kira-kira gimana? Wah, pesawatnya pasti orang lu terbakar. Lalu orang yang nyetir mobil di jalan, yang cinta Tuhan, diangkat, set, hilang, gimana? Tidak terkendali, tabrakan, betul enggak? Jadi nanti satu hari akan terjadi kekacauan di dunia ini. Di Semarang, di Jakarta, di kota-kota di dunia. Semua pada waktu yang sama terjadi. Orang berkata, loh, apa ini? Orang lagi dirawat oleh perawat-perawat di rumah sakit. Sedang dirawat, lalu ini harus kasih ini. Dia lagi nulis-nulis begini. Mau kasih lagi, loh kok hilang? Dari tempat tidur. Semacam itu. Sehingga orang ribut. Yang lebih celaka lagi, itu kalau orang-orang dunia ribut begitu, itu tidak masalah. Karena mereka tidak pernah dengar firman. Tapi bagi saudara, misalnya seperti ini. Saya lagi ngomong-ngomong seperti ini, terus diangkat saya, lalu beberapa sudah diangkat, sudah loh. Ini kan yang paling jelek. Kalau kita yang dengar firman Tuhan, tapi nggak terangkat. Dan itulah cuplikan yang saya mau tayangkan di sini. Sebentar, saya akan melihat cuplikan ini supaya sudah melihat. Orang-orang Kristen ini yang dengar firman Tuhan, lagi duduk-duduk dan dengar khotbah, lalu terjadi yang disebut rapture, lalu ketinggalan. Waduh, ya benar ya, tapi terlambat. Yuk kita lihat sejenak, ya cuplikan 1 menit saja. Coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come.
Ya ini sudah bagus ya, banyak yang terangkat, yang ketinggalan sedikit. Ini gereja yang bagus tadi, betul. Banyak yang terangkat. Ya, tapi yang ketinggalan gimana? Baru aduh, nangis. Kenapa? Terlambat. Walaupun terlambat, saudaraku, Tuhan itu masih kasih kesempatan. Tapi kesempatannya makin sukar. Nah itu tadi kairos. Ada masa, kronos, tapi ada kairos. Ada kesempatan yang gampang, saudara tidak sungguh-sungguh. Nanti kesempatan yang sulit, saudara harus sungguh-sungguh dengan derita. Nah itu saya tidak ingin sudah mengalami itu. Karena itu kita mesti be ready setiap waktu. Ya, setiap waktu kita itu bisa siap. Nah, coba semua Anda melihat ke sini, ya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus disalib. Ini namanya zaman anugerah. Ya, ini namanya zaman anugerah. Ini namanya kesempatan yang mudah. Karena anugerah. Tapi nanti ada waktu ini, lengkungan nih, 7 tahun. Ini kesempatan yang sukar, tapi masih kesempatan. Ya masih kronos, tapi sudah sukar. Nah yang kecil ini, lengkungan ini saya perbesar seperti ini. Jadi nanti Tuhan itu akan datang di udara. Starting dari sini, itu disebut hari Tuhan. Tadi. Kalau Tuhan sudah datang pada harinya. Pada harinya dia belum datang ke bumi pertama, tapi ke sini, ke udara. Jadi dari start ini, terus sampai akhir kerajaan 1000 tahun, ini disebut one day. Satu hari Tuhan. Satu. Dan kalau di dalam acara dari orang-orang Yahudi itu disebut hari Sabat. Sabat artinya berhenti. Ya, saudara. Jadi Tuhan itu akan datang mendadak di sini, datang di udara. Jadi dia mulai take over segala kekuasaan di muka bumi ini. Kalau sekarang yang menguasai itu iblis. Karena itu iblis bikin ini, bikin itu, banyak orang ngikuti yang enggak-enggak. Nanti pada hari Tuhan, Tuhan kata, gak bisa. Saya take over bumi ini. Ya, saya ambil alih kekuasaan di bumi ini. Karena itu saya angkat orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Itulah yang disebut buah sulung gereja. Yang sulung lebih dulu. Karena itu saya harap saudara masuk kelompok yang ini, BSG. Buah sulung. Jangan saudara masuk kelompok yang titik-titik ini. Ini namanya buah susulan. Tapi ini pun masih selamat. Tapi sudah diberi kesempatan ya ini. Ini kesempatan yang sukar. Karena ada permulaan sengsara 3,5 tahun dan sengsara besar. Ini waktu antikris. Ini waktu Babylon agama. Saya sudah terangkan tentang Babylon agama ini dalam PAP yang lalu. Dulu di mereka Eropa itu kalau sekolahku diajari Alkitab. Hampir tiap hari berdoa. Sekarang nggak ada. Kenapa? Ya karena ini pengaruh wanita ini. Dia berkata, take out God from education. Keluarkan Tuhan dari edukasi.
Dan sekarang masukkan edukasi yang aneh-aneh. Dari kecil diajari apa? Ya sudah tahu sendiri. Di barat diajari yang enggak tentang homoseksual dari kecil. Bayangin, kok bisa ya? Ya bisa. Wong dunia ini dikuasai si iblis. Ya. Dan orang mau ikut. Ini salahnya orang. Ya. Karena itu Tuhan kalau lihat itu dia berkata, waduh, nggak bisa ditolerir ini, keterlaluan. Jadi nanti Tuhan akan datang di udara dengan mendadak. Ya, dan saudara yang punya yang disebut Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang diam. Semua kita yang percaya sudah dikunjungi Roh Kudus. Saudara bisa percaya itu karena Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ke dalam hidup diam apa tidak? Nah, ini masalahnya. Kenapa Roh Kudus ini tidak mau diam? Karena dirimu tidak kudus. Istimewa pikiranmu, perasaanmu, jiwamu itu loh. Kalau jiwamu sudah tidak kudus, engkau lalu melakukan perbuatan yang tidak kudus. Contohnya banyak, ngomong kotor itu tidak kudus. Maki orang itu tidak kudus. Cabul, wah itu lebih lagi tidak kudus. Nah, kalau kita begitu, mana Roh Kudus itu mau diam dalam kita? Nggak mau. Karena itu kita mesti menyucikan diri kita, jiwa kita ini. Tiap hari baca Alkitab, berdoa minta Tuhan bersihkan hati saya. Pikirannya itu beda dengan orang zaman dulu. Ya. Jadi mereka dengan mudah memberontak sama orang tua. Nggak mau patuh. Cukup orang tua itu, kenapa aku lahir? Ya itu kan karena papi mami yang seneng. Sehingga saya lahir. Ya, jadi kewajiban papi mami ya menghidupi saya, menyekolahkan, tapi saya tidak punya kewajiban pada papa mama. Lihat orang-orang di barat, sekarang kan begitu. Kalau papa mama itu kewajiban, kenapa? Ya karena kamu dulu nikmati hubungan seks. Ya lahir saya. Kalau saya kan, ya saya tidak perlu wajib harus membalas. Nah, karena itu apa yang terjadi sudah lihat di sini. Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 1 sampai 22. Ya. Mari kita bacakan ini, sama-sama 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Iya, bukannya yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Itu namanya mengaku Yesus, mengaku Kristen, tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Ya. Mengaku Kristen tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Ya, ini ada gambar-gambar melongo semua. Rapture. Ya. Nangis. Ya. Itu yang terjadi. Yang menyedihkan bukan ini, yang menyedihkan ini kata Tuhan. Ya, yuk kita baca bersama lebih dulu, sama-sama Matius 7 ayat 22, 3, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, yang saya sedihkan itu ada tulisan banyak orang, banyak, bukan sedikit. Ya, pada hari terakhir banyak. Itu yang saya fokus di situ. Banyak yang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, saya sudah begini, saya sudah ke gereja, saya sudah ini. Ya. Bukankah kami sudah juga ikut aktif di gereja, bahkan ngusir setan. Loh, jangan heran loh, orang-orang Kristen yang ngusir setan jangan dianggap mereka kudus, belum tentu. Dulu saya tidak punya pikiran itu, orang Kristen yang bisa dipakai Tuhan, nyembuhkan, kesembuhan, wah pasti orang ini bersih. Belum tentu. Karena itu karunia. Contohnya Biliam itu. Biliam omongannya betul 100%. Tapi dia disebut oleh Tuhan apa? Nabi palsu. Karena itu jangan saudara nanti terperangah ya. Kalau ada pendeta, waduh bisa gini, bisa gitu. Sudah berkata, wah ini pasti orang ini benar ini. Belum tentu juga. Ini yang kita kadang-kadang pikir pasti benar mau dipakai Tuhan. Ya Tuhan pakai karena dia percaya. Tapi bukan berarti dia punya kualitas yang baik. Karena itu yang penting itu karakter lebih daripada karisma. Karena itu karaktermu ini loh. Jangan sampai nanti seperti ini sudah nangis, teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan. Ya, karena itu yang pertama, tips yang pertama. Pertama, jangan percaya penjelasan dari media sosial, sekuler. Bila terjadi rapture. Nanti sudah dengarkan berita dari TV begini. Wah, salah satu berita ini yang mereka katakan, oh, kenapa orang-orang hilang? Karena ada makhluk ruang angkasa luar mengambilnya. Mana film-film ini sekarang sedang terus dikumandangkan di aliens. Ya, ada orang yang matanya cuma satu. Saya lihat itu kan banyak di anak-anak mainan itu, ngerti? Cerita-cerita dari ruang angkasa. Sampai beberapa tahun lalu ada profesor PhD, ya dia lalu ngajak teman-teman semua, 32 orang semua, mati bersama-sama. Karena mereka percaya tentang cerita UFO. UFO itu piring terbang yang datang ke bumi, lalu mengambil orang-orang. Nah, dulu cerita ini pernah menghebohkan Indonesia. Di mana? Sudah baca koran, tapi mungkin tidak memperhatikan. Karena bukan berita yang besar. Di Bantul. Katanya datang piring terbang ke Bantul, ke sawah, padinya itu bisa dipotong, bunder. Ya, di crop gitu bulat. Dan cerita ini sudah ratusan tahun. Istimewa yang begitu-gitu itu, ceritanya di Inggris. Kan di Inggris kalau sudah lihat itu gedung-gedung yang tua-tua itu jadi bahan cerita ya. So, ada setannya, ada apanya. Ya. Dan lalu terjadi seperti itu yang namanya crop itu. Ladang-ladang bisa bundar. Kenapa? Oh, itu piring terbang datang. Ini pasti ada tangan jahil. Ya, malam-malam dia pakai alat, gampang saja itu ya, suka pakai itu sabit yang bisa diputar itu.
Tentu pakai tali ya, terus gitu, terus diperlebar lingkarannya, habis. Oh, besok paginya orang, wah ini tadi malam piring terbangnya datang. Lagi apa? Jemput. Karena itu yang mati itu PhD, diikuti dengan pengikutnya 32 orang, semua pakai jas. Mati. Ya. Nah, diperiksalah oleh FBI yang datang. Semua pakai jas. Lalu di pinggirnya semua ada koper, ada pakaiannya, semua ada dompet, dan dompetnya semua sama isinya. Waktu itu saya baca berapa? Ada uang berapa? $5. Rupanya diajari oleh pemimpinnya, ini bayarnya ongkos naik pesawat ulang-alik ruang angkasa $5. Karena itu mereka taruh $5, lalu mati semua. Dengan apa? Yuk kita minum racun sianida. Loh, bukan diangkat. Yaitu bunuh diri. Dan ini yang memimpin ini PhD. S3. Loh, saudara kalau dipimpin sama orang S3 itu kan, wah, ini orang pintar, pasti betul. Konyol tapi ya. Jadi hati-hati dengan berita hoax ini. Nah ini kan sekarang mulai, betul nggak? Cerita, waduh macam-macam. Ternyata hoax. Dan itu setan. Ya, karena setan ini juga punya nabi-nabinya sendiri. Dan nabinya ini berhasil karena bicara tentang dusta, lie. Si pendusta. Ya, ini yang pertama yang saudara harus hati-hati. Jadi nanti kalau terjadi rapture, jangan saudara percaya apa yang sudah dengar di media. Ya. Nah, ini gambar juga, ini yang anak kecil. Isinya sama, tapi anak kecil masih berani. Begitu ada rapture, ayo buang bersama-sama handphonemu. Ya, bukan anak kecil kerajingan gadget. Orang besar juga sekarang, betul? Di mana-mana orang besar ngopi, ya sudah mesti pegang gadget. Ya, dan paling baik saudara harus buang ke laut supaya rusak, atau paling baik ke api. Kenapa? Smartphone namanya smart. Jadi telepon saudara itu smart. Dia bisa tahu tempatnya. Jadi Anda pegang handphone. Mbak Google tahu kamu di koordinat berapa. Persis loh. Enggak meleset sedikit pun tidak. Ya, karena itu teroris kenapa dulu bisa ditangkap? Karena mereka handphonean sama temannya, naik bis ini. Oh, pakai alat. Makanya dulu pemerintah Indonesia nggak punya alat, nggak bisa nangkap. Ditolongi dari Australia saat itu. Ya, karena banyak orang Australia yang mati di Bali. Dan pemerintah Australia nolongi di sini, lalu tahu, oh ini naik bis ini nih. Udah, langsung diperiksa bis itu, orangnya ketangkap. Karena itu sekarang mereka nggak mau pakai, teroris yang pandai itu sekarang nggak mau pakai. Ya, kalau saya pakai bisa diikuti, ya. Jadi supaya Anda juga nanti tidak terlacak oleh antikris. Lokasi saudara, tempatmu. Bagaimana caranya? Ya buang. Loh, kalau buang nanti saya tidak bisa komunikasi, ya sudah. Anda seperti orang jadul. Zaman dulu kan nggak pegang apa-apa juga. Betul? Ya sudahlah seperti itu. Lalu kemana? Ya wis. Gimana pimpinan Roh Kudus? Saudara kemana?
Pokoknya buang dulu handphone saudara. Ya, ini peringatan ya yang harus kita lakukan. Ketiga, kalau sudah begitu, biasanya orang baru waduh, mumet ya, wah stres. Oh, kalau sudah, lalu apa paling gampang kalau sudah ada pisau, apalagi pegang pistol, kan enggak rasa gini. Dor, buk, fly. Kalau gantung lagi, ya toh masih, waduh, kejang-kejang gitu ya. Kalau minum obat ya baygon, ya juga merasakan, ya. Kalau di bios kan enak, jadi saudara makan obat bios banyak, mati, ya toh. Dulu ada sebelum kenal Tuhan, orang ini punya masalah, ya, dan orang itu lalu bertobat, jadi anggota gereja kita, lalu pindah ke Kanada. Karena itu waktu anak saya Vera itu lulus, kami diberi kesempatan ke sana, dikasih tempatnya, rumahnya, kami sekeluarga ke sana, nginep, rumahnya besar, bagus, saudaraku. Dulunya itu makan obat, ya, obat apa itu, jantung yang menenangkan jantung itu 40 biji sekaligus ditelan. Sudah beberapa kali dia nyilet, tapi tidak mati. Wocur saat lalu ditolongi, nah jadi mati. Dia buat lagi apa? Minum, ya. 40 ditelan sekaligus, satu aja saudara langsung beberapa menit tidur. Ini 40, bayangin. Tapi heran 40 bisa tertolong. Ini kalau enggak memang Tuhan mau panggil, enggak bisa, betul enggak? Mati pasti. Dan tertolong, lalu istrinya rajin ke gereja sampai pergi ke Kanada, di Vancouver, rajin ke gereja sampai 2 tahun lalu mati, 80 lebih, saudaraku. Jadi jangan putus asa membunuh diri, karena kemelut, ya. Kenapa? Kenapa orang bunuh diri? Enggak ada jalan keluar, no way out. Tapi ingat, Roh Kudus pada zaman aniaya 7 tahun itu, tadi yang lengkung itu, 2 lengkungan, itu bekerja dahsyat. Luar biasa dahsyat, menyelamatkan. Tapi selamanya seperti menerusi api. Nah ini gambaran seperti siapa tuh? Ya inilah banyak orang seperti Lot, ngerti? Kalau sudah mepet baru Tuhan kata, ayo come out. Baru dia, waduh, lari. Kan disuruh Tuhan keluar, betul? Dan dia keluar. Ya, tapi mesti ngos-ngosan. Waduh, takutnya bukan main. Nah, kita jangan begitu ya. Kita mesti seperti Abraham. Dia enggak mau ke Sodom. Tapi Lot ke Sodom. Akibatnya begitu. Hari Minggu kita dengarkan ini cerita Lot ini. Ya, karena itu tahun ini kita bicara keluarlah dari Babel. Ya, jadi Tuhan ingatkan masih Roh Kudus itu bekerja. Buktinya dalam Wahyu 7 ayat 9. Coba saudara buka sebentar ayat 9 saja. Saudara baca mungkin ayat 9 dan 10 Wahyu 7. Supaya saudara tahu bahwa orang-orang ini memang teraniaya, tapi mereka itu bisa lepas mendapat kemenangan. Tolong bacakan ayat 9 dan 10.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Keselamatan bagi Allah yang duduk di tahta. Ini dinyanyikan nanti. Siapa ini? Kalau sudah baca, apa? Dari segala bangsa, suatu kumpulan besar, orang banyak. Jelas ya? Nah ini orang yang percaya nanti, sungguh-sungguh. Nah, mereka mulai pegang ini, pelepah korma. Berarti itu victory, kemenangan. Ya, mereka mati, tapi menang. Mereka bangkit dengan memakai jubah putih, artinya kudus. Tapi lewat penderitaan sengsara. Nah karena itu jadi kalau nanti misalnya saudara itu tertinggal, ini pesannya, jangan bunuh diri dulu. Kalau bunuh diri, saudara lalu langsung masuk ke mana? Neraka. Kalau dibunuh enggak apa-apa, tapi jangan bunuh diri. Ya, saudara. Jadi kita mesti seperti ini. Memang ini krusial, ya, menerusi api. Tapi bisa selamat. Seperti Lot, selamat. Lot itu selamat. Tapi istrinya enggak, betul? Nah, karena itu nanti pada zaman kesusahan ini juga begitu. Keempat, begitu terjadi rapture, saudara belum terangkat, segera bertobat. Bertobat ya balik pikiran, wah ya wes, aku mau nurut Tuhan. Cepat berdamai dengan Allah. Dan cara paling mudah waktu itu kalau saudara teriak sama Tuhan, berdoa. Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku orang yang berdosa, tidak mau nurut. Dan ampuni, selamatkan sekarang. Aku mau percaya dan mengaku Engkau Yesus Juru Selamat. Kalau sudah masih bisa sempat ngomong sebelum mati, engkau selamat. Selamat. Kenapa selamat? Sebab Tuhan ngomong. Ya, Roma 10 ayat 13, yuk kita sama-sama ingat janji ini. Roma 10 ayat 13, 2, 3. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya ini janji Tuhan. Jadi kalau ini janji Tuhan, walaupun mepet, walaupun saudara pada akhirnya, aduh tinggal sedikit, saudara masih bisa, Tuhan ampuni saya. Tuhan saya percaya Engkau Yesus Tuhanku, saya mau bertobat. Selamat, selamat. Nah mungkin mendengar nih, ya wis kalau gitu itu aja aku lakukan. Sekarang aku tak enak-enakan, tak notok no dosaku. Ya aku terus sekarang ya macam-macam lah, ya merampok lah, apalah, ke night club lah, habis-habisan apa-apa. Karena aku nanti tahu bisa selamat. Memang bisa, tapi bisa enggak? Sudah nanti kepepet begitu, lalu masih bisa ngomong begitu. Bisa enggak? Belum tentu. Orang lagi kalau stres itu susah. Kenapa bisa selamat? Ingat seperti penjahat itu loh. Benar? Yang di sampingnya Tuhan Yesus. Jadi dua Yesus dan di sampingnya ada penjahat. Penjahat ini ngomong, Yesus, selamatkan saya.
selamatkan saya. Ingatlah aku. Apa kata Tuhan? Ya, pada hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Selamat ya. Selamat. Kalau masih ada kesempatan untuk ngomong, mengaku. Karena cara Tuhan percaya dan mengaku. Selamat. Tapi menerusi api. Apa sudah mau begitu modelnya? Sekarang dinotoke dosane nggak apa-apa. Nyikat sana, nyikat sini, wes, ya toh. Belum tentu saudara bisa bertobat. Kalau sudah terikat semacam itu, suka bertobat. Jadi ingat, segera bertobat. Cepat. Ya, jangan pikir-pikir. Langsung bertobat. Kelima, mungkin hari ini saya akhiri di sini. Pastikan Anda itu memiliki Alkitab yang tertulis, printed Bible. Jangan pakai Bible-mu, biasanya banyak orang Kristen sekarang milenial. Pakai apa? Handphone. Nah, handphone yang ada Bible-nya itu biasanya mesti apa? Smartphone, betul? Mesti ngunduh, betul? Kalau sudah ngunduh mesti pakai apa? Account. Betul? Saudara mesti pakai account. Kalau sudah pakai account, Mbak Google ngerti alamatmu. Benar? Ya benar. Saudara kemana ya Mbak Google tahu. Sudah di mana? Ya. Karena itu sekarang kalau sudah pakai Alkitab model begitu, saudara juga pegang ini, oh saya mau pakai Alkitab, nanti zaman nanti saudara buka, oh buka Alkitab berarti orang Kristen, langsung sudah ditangkap. Tolong itu di koordinat ini, tolong ditangkap itu orang lagi baca Alkitab. Orang Tionghoa bilang apa? Becao. Nggak bisa lari. Karena itu saudara menolak pakai chips, tapi pegang terus handphone. Sami mawon, sama. Saudara menolak, saya enggak mau pakai chips, tapi pegang smartphone. Sama. Karena itu saudaraku, mulai sekarang ini saya anjurkan coba hafal toh, baca-baca Alkitab, dihafalkan. Nggak bisa apa bukti lupa. Saya bilang, masa saya lupa? Apa yang sudah ingat? Terus kesalahan orang nggak lupa. Ya, kalau soal bisnis apa? Utangnya orang, wah ya sudah. Tapi kalau engkau utang, lupa. Ya toh? Kalau saudara menjadi piutang, wah nggak lupa tuh. Apalagi jumlahnya 10 miliar, masa bisa lupa si A? Nggak mungkin. Ya. Tapi saudara kalau salah, wah lupa. Ya. Orang lain salah, ingat. Ya. Nah sekarang saudara hafalkanlah ayat-ayat yang penting. Simpan baik-baik memorimu ini. Karena itu kalau bisa, kalau saudara tidak kuat di memori, sekarang lebih baik juga saudara catat di kertas-kertas kecil. Karena nanti kalau diperiksa oleh kaki tangan antikris ada Alkitab, saudara juga bisa dibunuh tuh. Nah kalau sudah pakai kertas-kertas kecil kan tidak tahu. Banyak orang-orang di Rusia dulu di negara-negara komunisku, kalau mau kumpul kebaktian mereka sudah masing-masing nulis ayat-ayat. Ya, dan mereka kalau pergi itu diselipkan di bajunya, entah di kerahnya, entah di ya sepatunya, cuma satu kertas itu, ya masing-masing ke gereja. Dan waktu dulu kalau diumumkan ke gereja, nanti
minggu depan kumpul di situ ya. Ketangkap juga. Selalu begitu. Lalu mereka berkata, sudah, kami nggak mau kasih tahu. Kami semua akan berdoa. Roh Kudus tuntunlah kami. Kemana minggu depan kami kumpul. Heran. Mereka dituntun Roh Kudus. Masing-masing nggak tahu kemana. Pokoknya mereka berdoa dituntun. Ketemu di situ. Dulu pernah grup itu datang ke sini loh. Menceritakan bagaimana mereka dibaptis. Jam berapa? Jam 2 malam. Loh, di sungai di luar negeri dinginnya bukan main. Jam 2 malam. Mereka dulu datang ke sini dari Rusia. Memberi kesaksian. Bayangin. Coba hafalkan ayat-ayat Alkitab. Simpan Alkitabmu baik-baik di tempat rahasia tentunya. Ya, tapi kalau bisa simpan di sini. Memori. Karena itu yang paling penting hafalkan. 10 hukum Allah mesti hafal tuh. Orang Kristen mesti hafal. Jangan ada ilah lain di hadapanku. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ayo mulai sekarang coba ngapalkan gitu loh. Ya, ini terbaik. Orang yang suka ngapalkan nanti nggak pikun kalau tua. Benar. Om saya 102. Ya, beberapa bulan lalu mati. Dia ingat. Dia baca Alkitab 93 kali kalau nggak salah. Kenapa? Dia terus baca. Ingat, tajam. Ya, tapi gangguan parunya waktu itu kemasukan air, lalu mati. Karena itu bacalah firman Tuhan sekarang. Belajar baca tentang kedatangannya. Saya sudah memberikan ayat-ayat itu. Daniel 12, Maleakhi pasal 4, ya, Matius 24, seluruh Injil Matius 24, Markus 13, Lukas 17, Lukas 21, 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 5, kitab Wahyu semuanya bicara kedatangan Tuhan. Ya. Jadi coba diperhatikan, diingat-ingat. Kalau sudah ingat seperti tadi, 1 Petrus 1 ayat 9. Apa tadi? Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di mana? 1 Petrus 1 ayat 22, ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan. Nah itu coba dihafal. Oh gitu caranya. Jadi nanti saudara, ya tentu nggak bisa saudara bawa Alkitab begini, wah pasti ditangkap. Ini pernah terjadi, bukan tidak pernah terjadi. Pada abad kedua, 3, 4, orang Kristen dianiaya oleh kaisar Roma. Yuk, saya harap saudara jangan tertinggal. Dengan apa? Mulai sekarang ini bertobat dulu. Mulai sekarang baca Alkitab dulu. Mulai sekarang benar dulu istimewa omongan. Karena dosa kita paling banyak bukan perbuatan, tapi omongan. Bukan perbuatan. Hampir banyak orang Kristen, sedikitlah yang namanya hidupnya berzina gitu. Ya ada, tapi tidak banyak. Sekarang ini yang baik ya. Tapi di negara barat, wah hampir semua berzina orang Kristen. Banyak. Ya. Tapi di negara-negara timur masih tidak. Saya katakan masih baik. Ya.
Jadi kita bersyukur masih di negara timur. Di negara baratku sedih sekali. Yuk kita datang sama Tuhan.